Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Nusantara. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita simak bersama-sama ceritanya. Di sebuah desa yang dikelilingi oleh hutan lebat, tinggallah seorang janda tua bernama Mbok Srini. Usianya telah senja, rambutnya memutih, dan tubuhnya mulai bongkok, tapi satu hal terus mengisi hatinya dengan kesedihan. Ia tak memiliki anak. Setiap hari ia menengadah ke langit, memohon agar diberi keturunan yang bisa menemaninya di hari tua. Suatu pagi, ketika sedang mencangkul ladang di pinggir hutan, Mbok Srini didatangi oleh sosok misterius yang tinggi besar, berbadan kekar, dan bermata menyala merah. Dialah Buto Ijo, raksasa dari hutan angker, yang jarang muncul ke desa. Tubuhnya menebarkan hawa dingin, dan aroma tanah basah bercampur darah. Semua binatang pun mendadak senyap. "Mbok Srini," kata Buto Ijo dengan suara berat menggema. "Aku tahu keinginanmu. Kau ingin anak, bukan?" Mbok Srini gemetar. Bibirnya nyaris tak mampu menjawab, tapi ia mengangguk. "Aku bisa memberimu anak," lanjut Buto Ijo. "Namun dengan satu syarat. Ketika anak itu berusia 17 tahun, kau harus menyerahkannya padaku." Ketakutan membungkam mulut Mbok Srini. Tapi bayangan akan seorang anak yang bisa ia peluk dan sayangi seumur hidup membuatnya goyah. "Ah, aku setuju," jawabnya lirih. Seketika, Buto Ijo mengeluarkan sebutir biji timun dari kantong kulit hitamnya. "Tanam ini di halaman rumahmu, rawat baik-baik. Dalam waktu singkat, keinginanmu akan terwujud." Lalu, raksasa itu menghilang ke dalam kabut hutan, meninggalkan Mbok Srini yang masih gemetar. Ia pulang dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Sesampainya di rumah, Mbok Srini langsung menanam biji timun itu. Ia menyiramnya setiap pagi dan sore, menjaganya dari hama dan binatang, seolah merawat janin dalam kandungan. Tak butuh waktu lama, tanaman itu tumbuh subur dan besar. Suatu pagi, Mbok Srini terkejut saat melihat salah satu timun tumbuh jauh lebih besar dari yang lain. Warnanya kuning keemasan, memantulkan cahaya matahari seperti batu permata. Ia memetiknya perlahan-lahan dan dengan jantung berdegup kencang, ia membelahnya. Di dalamnya bukan biji atau daging buah yang ia temukan, tapi seorang bayi perempuan mungil berkulit bersih dan bersinar. Matanya tertutup, napasnya lembut, dan senyumnya membuat hati Mbok Srini luluh. Dengan air mata bahagia, ia mengangkat bayi itu dan membisikkan, "Namamu." Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi gadis kecil yang luar biasa. Sejak balita, ia sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya bukan anak biasa. Kulitnya bersih bercahaya, rambutnya hitam mengilat, dan matanya tajam seperti mata elang. Tapi bukan hanya parasnya yang mencuri perhatian, melainkan juga kecerdasannya. Ia cepat belajar, gesit bergerak, dan punya rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia. Mbok Srini sangat menyayanginya. Ia selalu menjauhkan Timun Mas dari desa saat pasar ramai agar tak terlalu dikenal orang banyak. Ia juga melarang gadis kecil itu bermain terlalu jauh, terutama ke arah hutan tempat Buto Ijo dulu muncul. Namun seiring waktu, Timun Mas mulai bertanya-tanya. "Bu, kenapa aku tidak boleh bermain ke hutan seperti anak-anak lain?" tanya Timun Mas suatu sore. Mbok Srini hanya tersenyum, menahan rasa getir dalam dadanya. "Hutan itu berbahaya, Nak. Banyak makhluk aneh yang suka menculik anak-anak. Ibu tak ingin kehilangan kamu." Jawaban itu cukup memuaskan Timun Mas untuk sementara waktu. Tapi diam-diam Mbok Srini menyimpan kalender khusus. Setiap tanggal merah ia membuat tanda silang, menghitung waktu menuju usia 17 tahun Timun Mas. Hari di mana ia harus menepati janji pada Buto Ijo. Waktu terus berjalan, Timun Mas kini beranjak remaja. Ia semakin cantik dan kuat. Ia membantu ibunya mencangkul, menimba air, bahkan menjaga ladang dari hama. Penduduk desa mulai memperhatikan, dan mulut-mulut pun mulai bergumam tentang gadis emas dari rumah Mbok Srini. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit, langit mendadak mendung tanpa angin. Petir menyambar tanpa suara, dan dari arah hutan terdengar derap langkah berat. Tanah bergetar, pohon-pohon gemetar. Buto Ijo datang.
Dengan suara menggema, ia berdiri di tepi desa dan mengaum, "Bok Srini, aku datang menagih janjimu, di mana anak yang kau rawat 17 tahun lamanya." Bok Srini menutup mulut Timun Mas yang mengintip dari balik dinding. Air matanya mengalir deras. Waktu itu akhirnya tiba, dan ia tak tahu harus bagaimana. Menyerahkan Timun Mas, atau melanggar janji dan melawan makhluk yang jauh lebih kuat. Dalam kebingungan dan ketakutan, Bok Srini hanya bisa memeluk anaknya erat-erat. "Kau bukan milik siapapun, Timun Mas. Ibu akan melindungimu, apapun yang terjadi." Ketika fajar menyingsing, kabut belum sepenuhnya sirna dari desa. Namun langkah kaki berat Buto Ijo telah meninggalkan jejak-jejak cekung di tanah. Ia memberi waktu 3 hari untuk Mbok Srini menyerahkan Timun Mas secara sukarela. Jika tidak, ia akan datang lagi dan menghancurkan desa. Mbok Srini putus asa. Ia tak ingin kehilangan Timun Mas, satu-satunya anak yang ia cintai. Tapi melawan Buto Ijo tanpa persiapan sama saja dengan bunuh diri. Dalam keheningan malam, ia mengambil keputusan yang penuh risiko. Ia akan pergi ke Gunung Gundul, mencari seorang pertapa sakti yang konon mampu menandingi kekuatan raksasa. Pagi-pagi buta, Mbok Srini meninggalkan desa diam-diam, hanya meninggalkan pesan untuk Timun Mas agar tetap bersembunyi dan jangan keluar rumah. Perjalanan ke Gunung Gundul tidak mudah. Ia melewati sungai, mendaki lereng terjal, dan tidur di bawah pohon-pohon besar yang berselimut kabut. Setelah 2 hari berjalan, akhirnya ia tiba di puncak gunung. Di sana berdiri sebuah gubuk kecil beratap ilalang. Seorang kakek berjubah putih duduk bersila di atas batu, matanya terpejam, namun ia menyapa sebelum Mbok Srini sempat berkata apapun. "Aku tahu maksud kedatanganmu, Mbok Srini," ucap sang pertapa dengan suara dalam dan tenang. "Anakmu bukan manusia biasa, tapi ia berhak menentukan takdirnya sendiri, bukan menjadi santapan raksasa." Mbok Srini berlutut sambil menahan tangis. "Tolonglah guru, aku hanya ingin menyelamatkannya. Aku menyesal pernah menerima bantuan dari Buto Ijo." Pertapa itu lalu mengambil 4 benda dari dalam ken di tanah liat, biji mentimun, jarum emas, segenggam garam dan segumpal terasi hitam pekat. "Berikan ini kepada Timun Mas saat ia hendak melarikan diri. Tapi ingat, hanya gunakan benda-benda ini saat ia benar-benar terdesak. Satu demi satu." Mbok Srini menerima benda-benda itu dengan tangan gemetar. Ia berterima kasih berkali-kali dan segera kembali ke rumah, berharap belum terlambat. Di desa, Timun Mas merasa cemas. Ia tahu ada sesuatu yang tak beres. Langit terasa lebih gelap dari biasanya. Daun-daun gugur tanpa angin. Dan malam itu, ia melihat sosok raksasa itu mengintai dari kejauhan. Giginya mengertak, matanya membara menatap ke rumahnya. Saat Mbok Srini tiba keesokan harinya, napasnya terengah, bajunya basah oleh peluh dan embun. Ia langsung memeluk Timun Mas dan menyerahkan ke-4 benda itu. "Besok pagi kau harus lari, jangan menoleh ke belakang. Kalau Buto Ijo mengejarmu, gunakan benda-benda ini, mulai dari biji mentimun." Timun Mas menatap ibunya, hatinya berat. Tapi ia tahu, hari itu akan datang cepat. Pagi itu langit tampak merah membara, seperti pertanda akan datangnya bencana besar. Angin berembus kencang dari arah hutan, membawa bau tanah basah yang menyengat. Pepohonan berdesir keras seakan memperingatkan, Buto Ijo akan datang. Timun Mas sudah siap sejak fajar. Ia mengenakan baju hijau lusuh pemberian ibunya, dan menggenggam erat bungkusan kain kecil yang berisi biji mentimun, jarum emas, garam, dan terasi. Di pelupuk matanya, air mata menggantung tapi tidak tumpah. Ia tahu, ia harus kuat, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Mbok Srini. "Ibu, kalau aku tak kembali..." "Shh." Mbok Srini menyentuh bibirnya lembut. "Kau pasti kembali, nak. Percayalah, lari dan lindungi dirimu, jangan lihat ke belakang." Tak lama, suara gemuruh mengguncang bumi. Tanah retak, dedaunan berguguran, dan dari balik kabut hutan muncullah sosok mengerikan, Buto Ijo. Tubuhnya kini lebih besar dari sebelumnya, matanya menyala penuh amarah. "Timun Mas, serahkan dirimu." Timun Mas tak menunggu lagi. Ia langsung berlari ke arah utara melewati sawah, ladang, dan sungai kecil.
Suaranya tercekat oleh isak tangis yang ditahannya. Tapi kakinya terus berlari, menginjak tanah basah tanpa henti. Buto Ijo mengaum dan mengejarnya dengan langkah lebar. Pohon-pohon ia tebas, tanah ia injak tanpa peduli. Suaranya menggelegar menggetarkan langit. Kau tidak bisa lari, Timun Mas. Janjimu padaku belum lunas. Setelah jarak semakin dekat dan nafas, Timun Mas mulai tersengal, ia ingat pesan ibunya. Cepat-cepat ia mengambil biji mentimun dari kain dan melemparkannya ke tanah. Ajaib! Dalam sekejap, biji itu tumbuh menjadi ladang mentimun yang luas dan rimbun. Sulur-sulurnya menjalar liar, menjebak kaki Buto Ijo. Raksasa itu terjatuh dan terjerat oleh batang-batang yang menebal, menggeliat seperti ular. Arge! Buto Ijo meraung, merobek tanaman itu dengan tangan kasarnya. Tapi ladang mentimun memberi Timun Mas waktu untuk menjauh dan melanjutkan pelariannya. Namun Buto Ijo bukan makhluk biasa. Ia berhasil melepaskan diri dan kembali mengejar, lebih marah dari sebelumnya. Suaranya kini bergema di seluruh hutan, membuat burung-burung beterbangan ketakutan. Timun Mas berlari sekuat tenaga, dan kali ini ia tahu, satu sihir telah digunakan, tinggal 3 yang tersisa, dan Buto Ijo belum menyerah. Langkah-langkah Timun Mas makin tak menentu. Napasnya tersengal, peluh membasahi keningnya, dan jantungnya berdetak kencang seperti genderang perang. Suara raungan Buto Ijo terdengar semakin dekat, memantul dari balik bukit dan pepohonan. Ia menoleh sejenak, hanya sesaat, dan melihat raksasa itu kembali bangkit. Tubuhnya dipenuhi bekas luka dari ladang mentimun, tapi matanya lebih membara dari sebelumnya. Kau takkan lari lebih jauh? Anak kekecil, teriak Buto Ijo dengan suara menggelegar. Tanpa ragu, Timun Mas kembali mengayunkan langkahnya, menyeberangi aliran sungai kecil dan menuruni bukit penuh kerikil tajam. Namun kelelahan mulai merayapi kakinya, dan rasa takut mulai menggigit hatinya. Ia tahu waktunya menggunakan benda kedua. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam, lalu merogoh bungkusan kain. Tangannya menyentuh sesuatu yang panjang dan halus, jarum emas. Dengan tekad yang bulat, ia melemparkan jarum emas itu ke tanah di hadapannya. Dalam sekejap, tanah bergetar hebat. Jarum itu menusuk bumi dan berubah menjadi hutan bambu runcing yang menjulang tinggi. Batangnya kuat dan tajam seperti tombak, berjajar rapat hingga tak menyisakan celah. Buto Ijo tak sempat menghindar. Ia menghantam barisan bambu itu dengan tubuh besarnya. Raungnya keras. Tubuhnya tertusuk di banyak bagian, darah hitam mengucur deras. Ia mengamuk, mencabut bambu dengan satu tangan, tapi setiap bambu yang ia patahkan, 3 lagi tumbuh menggantikan. Timun Mas kembali berlari, meninggalkan suara dentuman dan amukan di belakang. Hutan bambu runcing itu memperlambat Buto Ijo cukup lama, memberi waktu bagi Timun Mas untuk menjauh dan memasuki daerah hutan yang lebih rapat. Namun lagi-lagi kekuatan Buto Ijo bukan kekuatan biasa. Setelah beberapa saat, suara bambu patah dan jeritan amarah kembali menggema. Kau tidak bisa sembunyi selamanya, Timun Mas. Timun Mas menggigit bibirnya. Kini hanya tersisa 2 benda, garam dan terasi, dan ia belum tahu apakah keduanya cukup untuk mengalahkan raksasa sekuat itu. Tapi dalam hatinya, suara ibunya kembali bergema. Kau kuat, Nak. Kau lebih dari yang kau kira. Dengan semangat yang diperbarui, Timun Mas terus berlari menembus lebatnya hutan, menuju nasib yang belum ia ketahui, tapi ia yakini, ia akan bertahan. Langit semakin gelap meski belum senja. Suasana di hutan berubah mencekam. Burung-burung tak lagi berkicau, dedaunan tak lagi bergoyang, seolah seluruh alam ikut menahan napas menyaksikan pengejaran ini. Timun Mas berlari tanpa henti, menyibak semak dan akar-akar liar yang berusaha menahannya. Di kejauhan, suara mengerikan kembali terdengar. Dentuman kaki Buto Ijo menghancurkan tanah. Pepohonan roboh satu persatu. Nafasnya berat dan kasar, seperti embusan api dari neraka. Ia tak menyerah, tidak sedikit pun. Timun Mas tahu waktunya menggunakan benda ketiga. Ia berhenti sejenak di tepi bukit curam yang menuruni lembah. Tangannya gemetar saat membuka bungkusan kecil itu.
Di dalamnya tersisa 2 benda. Dengan cepat, ia mengambil segenggam garam, putih, kasar, namun kini jadi harapannya. Dengan keyakinan penuh, ia melempar garam itu ke hadapannya. "Aku mohon, lindungilah aku," serunya. Seketika, tanah di hadapannya mengeluarkan suara mendesis. Garam yang jatuh menyentuh tanah dan berubah menjadi lautan luas yang membentang, seolah bumi sendiri terbelah. Ombak menggulung, air berputar seperti pusaran raksasa, dan lembah itu kini dipenuhi air asin yang dalam dan ganas. Timun Mas tertegun sesaat. Tapi saat mendengar suara buto ijo mendekat, ia segera menyeberangi lautan itu, berenang dengan seluruh kekuatannya. Di tengah ketakutan, ia mendayung tubuhnya sendiri melawan arus demi satu harapan. Bertahan. Tak lama kemudian, buto ijo tiba di tepian laut buatan itu. Ia meraung marah melihat Timun Mas sudah berada di tengah. "Kurang ajar," pekiknya. Namun ia tak mau kalah. Ia menjulurkan tangannya, tapi tak cukup panjang. Akhirnya, dengan kekuatan besar, ia melompat dan mencebur ke dalam air. Namun air itu bukan air biasa. Garam yang melimpah membuat kulit buto ijo mulai mengelupas. Suara desis terdengar seperti minyak panas yang disiram ke batu. Raksasa itu meraung kesakitan. "Arga!" Tapi ia terus memaksa berenang, mencabik-cabik air dengan tangan raksasanya, mengejar Timun Mas yang hampir mencapai seberang. Gadis itu memaksa tubuhnya terus maju, meski tenaganya hampir habis. Ombak menghempas, tapi semangat hidupnya lebih besar dari rasa lelah. Akhirnya ia mencapai daratan di seberang. Kakinya gemetar, tubuhnya basah kuyup, tapi ia selamat. Ia menoleh dan melihat buto ijo masih menggelepar di tengah laut, tubuhnya terbakar oleh air garam, tapi belum sepenuhnya mati. Timun Mas tahu, satu tantangan terakhir masih menunggu, dan satu benda terakhir, terasi hitam pekat, adalah senjatanya yang terakhir. Timun Mas terhuyung, kakinya luka oleh kerikil dan akar tajam, bajunya robek di sana-sini, dan tubuhnya basah oleh air asin dan peluh. Tapi ia masih menggenggam bungkusan terakhirnya. Terasi hitam pekat, pemberian sang pertapa. Benda itu terasa hangat di genggamannya, seolah menyimpan kekuatan yang belum terbangkitkan. Di belakangnya, raungan buto ijo terus menggema. Raksasa itu belum mati. Meski tubuhnya melepuh oleh air garam, tekadnya untuk menangkap Timun Mas justru semakin membara. Kini ia berjalan tertatih, tapi setiap langkahnya tetap mengguncang bumi. Lautan yang memisahkan mereka telah mulai surut perlahan, dan celah di antara mereka semakin mengecil. Timun Mas mendaki bukit terakhir, dan dari puncaknya ia melihat cakrawala luas, hamparan hutan dan tanah yang belum terjamah. Tapi tak ada waktu untuk istirahat. Ia menoleh, dan di balik kabut bayangan raksasa itu mulai muncul lagi. Satu langkah lagi, dan akhir dari segalanya bisa terjadi. Ia membuka bungkusan kainnya. Kini hanya tersisa satu benda, terasi hitam. Warnanya gelap, baunya menyengat, namun seketika terasa seperti sumber kekuatan yang tertidur. "Aku mohon, berikan aku keajaiban terakhir," bisik Timun Mas, lalu melemparkannya ke tanah. Sekali lagi, bumi bergemuruh. Tapi kali ini berbeda. Tanah retak membentuk lingkaran besar. Asap hitam pekat mengepul dari bawah. Bau belerang menyengat. Dari tanah yang terbelah itu, muncul gunung lumpur panas, mendidih, meletus, dan memuntahkan lahar berwarna hitam ke segala arah. Buto ijo tak sempat menghindar. Saat kakinya menapak tanah yang mulai panas, tubuhnya tersedot oleh pusaran lumpur. Ia mencoba meraih ranting dan bebatuan, namun semuanya ikut runtuh. Ia menjerit keras, suaranya menembus langit. "Timun Mas!" Lahar menyambar tubuhnya. Seketika itu juga tubuh buto ijo tenggelam sepenuhnya dalam lumpur hitam mendidih. Raungannya hilang, dan yang tersisa hanyalah gemuruh letusan dan semburan asap tebal dari kawah yang mendidih. Timun Mas terdiam, menyaksikan dengan napas tertahan. Tanah tempat raksasa itu menghilang kini membentuk danau hitam, diam dan tenang, seolah menyimpan rahasia besar. Akhirnya ancaman itu hilang. Tapi air mata Timun Mas mulai jatuh. Ia menangis bukan karena takut,
melainkan karena rindu. Ia ingin segera pulang, memeluk ibunya. Langkah Timun Mas kini lebih pelan. Bukan karena luka di tubuhnya yang tak terhitung banyaknya, melainkan karena beban emosi yang menggumpal di dada. Perjalanannya sejak pagi bukan sekadar pelarian dari maut, tetapi juga perjalanan menjadi seorang manusia seutuhnya. Dari anak biasa menjadi sosok yang melawan takdir dan bertahan melawan ketakutan terbesar. Ia menuruni bukit perlahan, sesekali terjatuh dan bangkit lagi. Awan mulai pecah dan sinar mentari sore mengintip malu-malu. Burung-burung kembali berkicau, seperti menyambut dunia yang baru saja selamat dari kegelapan. Hewan-hewan hutan yang sempat bersembunyi mulai muncul dari sarangnya. Saat langkahnya memasuki batas desa, suara kehidupan mulai terdengar. Suara alat menumbuk padi, suara tawa anak-anak, dan suara ibu-ibu yang bercakap di pinggir sumur. Namun semua itu mendadak terdiam ketika sosok Timun Mas muncul dari balik rerimbunan. Seorang anak kecil menunjuk sambil berteriak, "Itu, Timun Mas, dia pulang, dia selamat." Seluruh warga desa keluar dari rumah. Mereka tertegun melihat sosok gadis yang selama ini hanya mereka dengar dari desas-desus. Kini ia berdiri di hadapan mereka, penuh luka, wajahnya kotor, namun sorot matanya bersinar kuat, bagaikan dewi kecil yang kembali dari medan perang. Di tengah kerumunan, Mbok Srini berlari. "Timun maat!" Jeritnya. Timun Mas membuka tangan, dan tanpa kata ia berlari ke pelukan ibunya. Mereka berdua saling merangkul erat, menangis dalam diam. Tangisan yang memecah seluruh perasaan takut, cemas, dan rindu selama bertahun-tahun. Dunia seakan berhenti hanya untuk menyaksikan momen itu. "Maafkan ibu," ucap Mbok Srini pelan, "karena dulu pernah membuat janji yang hampir merenggut hidupmu." Timun Mas menggeleng sambil menangis. "Kalau bukan karena ibu, aku takkan lahir. Aku takkan bisa melawan takdir ini." Warga desa akhirnya menghampiri, mengelilingi mereka dengan kagum dan haru. Salah satu tetua desa berujar, "Hari ini kita menyaksikan keajaiban. Seorang anak yang lahir dari timun emas, menaklukkan raksasa kejam dengan keberanian dan akal. Ini akan kami ceritakan turun-temurun." Timun Mas tak ingin menjadi legenda. Ia hanya ingin hidup tenang bersama ibunya. Tapi ia tahu, kisahnya akan terus hidup di antara desiran angin, di balik dedaunan, dan dalam setiap cerita yang dibisikkan dari ibu kepada anaknya. Beberapa hari berlalu sejak kejadian besar itu. Buto ijo telah lenyap, dan ketenangan mulai menyelimuti desa kembali. Namun sisa-sisa bencana masih terasa. Beberapa ladang rusak karena amukan raksasa, jalan setapak porak-poranda, dan hutan di sekitar desa belum sepenuhnya pulih dari kerusakan. Tapi ada yang berubah jauh lebih besar dari itu, semangat masyarakat. Kini mereka memandang Timun Mas bukan sebagai anak aneh yang lahir dari timun, melainkan sebagai pahlawan yang menyelamatkan mereka semua dari bencana besar. Rasa hormat mengalir dari tiap kata dan tatapan. Para ibu menggendong anak-anak mereka sambil menunjuk ke arah Timun Mas dan berkata, "Belajarlah dari dia, keberanian yang lahir dari cinta." Namun Timun Mas tak berubah. Ia tetap membantu ibunya di ladang, menyapu halaman, dan menimba air seperti biasa. Hanya kini orang-orang sering mengantarnya makanan, bunga, atau pakaian yang dijahit dengan penuh rasa terima kasih. Suatu pagi, datanglah para tetua desa ke rumah Mbok Srini. Mereka duduk bersila dan berkata, "Kami telah bermusyawarah. Kami ingin memberi hadiah kepada Timun Mas, sepetak tanah yang luas, sebagai simbol kebebasan dan penghormatan. Ia bisa membangun tempat tinggal baru atau ladang sendiri." Mbok Srini meneteskan air mata. Terima kasih atas kebaikan kalian." Timun Mas menerima hadiah itu dengan rendah hati. Ia memilih sebidang tanah yang berada di perbukitan, di mana dulu ia melempar biji mentimun. Di sanalah ia dan ibunya membangun rumah kecil dari kayu jati, dikelilingi taman dan kolam yang jernih. Tempat itu menjadi tempat tinggal baru, tempat di mana luka lama sembuh dan harapan tumbuh. Tak lama setelah rumah itu selesai, tanaman-tanaman mulai tumbuh subur di sekelilingnya.
Anehnya, tanaman mentimun yang tumbuh di sana memiliki warna yang lebih cerah dan rasa yang lebih manis dari biasanya. Para petani desa pun mulai mengambil benih dari sana dan menyebutnya timun emas. Jenis yang langka hanya tumbuh dari tanah yang dulu menyelamatkan timun mas. Dengan tenang, timun mas hidup sederhana, tapi jiwanya telah dewasa. Ia bukan lagi anak kecil yang takut pada bayang-bayang raksasa. Ia adalah gadis yang telah menghadapi maut dan memilih untuk hidup, bukan demi dirinya sendiri, tetapi demi cinta yang tak terbeli, cinta seorang ibu. Tahun demi tahun berlalu, desa itu kini tak lagi sama seperti dulu. Kehidupan menjadi lebih sejahtera, tanah pertanian subur, dan penduduk hidup dalam harmoni. Sebagian orang menyebut tempat itu sebagai tanah emas, karena keberuntungan dan keajaiban seolah tak henti menyertainya sejak Timun Mas mengalahkan Buto Ijo. Timun Mas sendiri tak pernah menganggap dirinya tokoh istimewa. Ia hanya menjalani hidup dengan penuh cinta dan syukur. Rumah kecilnya yang berada di perbukitan menjadi tempat bernaung bagi siapa saja yang datang meminta bantuan atau ingin belajar. Ia tidak menutup pintu. Bahkan anak-anak kecil sering duduk bersamanya, mendengarkan cerita-cerita yang ia sampaikan di sore hari. Salah satu anak bertanya padanya suatu hari, "Kak Timun Mas, apakah Buto Ijo akan kembali?" Ia tersenyum dan menjawab, "Raksasa bisa muncul dalam banyak bentuk. Bukan hanya tubuh besar dan suara menggelegar. Tapi selama kita berani dan menggunakan akal, kita bisa mengalahkannya." Perkataannya menjadi nasihat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Bahkan para petani mulai mengukir gambar timun mas di lumbung padi mereka, sebagai lambang perlindungan dan keberanian. Sementara itu, Mbok Srini menikmati masa tuanya dengan damai. Rambutnya makin memutih, tubuhnya makin ringkih, tapi senyumnya tak pernah pudar. Ia bangga, bukan hanya karena memiliki anak seperti Timun Mas, tapi karena ia pernah berani mengambil risiko demi cinta. Tak semua janji harus ditepati, katanya suatu malam sambil menatap langit. Terkadang, melindungi yang kita cintai jauh lebih penting daripada rasa takut kepada ancaman. Timun Mas selalu mengingat itu. Dan meskipun tawaran dari raja-raja datang padanya untuk tinggal di istana, untuk dijadikan putri angkat, bahkan untuk menikah dengan bangsawan, ia menolak semuanya. Ia tahu, rumah sejatinya bukan tentang kemewahan, melainkan tentang kedamaian dan cinta. Dalam kesederhanaannya, Timun Mas mewariskan sesuatu yang lebih berharga dari emas, keteladanan. Ia menjadi lambang bahwa asal-usul tak menentukan masa depan, dan bahwa keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, melainkan berani melangkah walau rasa takut masih ada di dada. Dan meskipun waktu terus bergulir, nama Timun Mas tetap hidup, diceritakan oleh para ibu kepada anak-anak mereka sebelum tidur. Ia menjadi legenda, tapi juga menjadi teladan nyata bahwa kebaikan, kecerdikan, dan kasih sayang bisa menaklukkan apapun. Sejak saat itu, desa tempat tinggal Timun Mas tak pernah lagi disambangi oleh malapetaka sebesar dulu. Hujan turun tepat waktu, tanah menjadi subur, dan hasil panen melimpah. Para penduduk menyebut hal itu sebagai berkah Timun Mas. Setiap tahun, pada hari peringatan selamatnya Timun Mas, dari kejaran Buto Ijo, desa mengadakan upacara Timun Emas. Anak-anak akan mengenakan pakaian hijau muda seperti daun mentimun, dan para wanita membawa hasil panen ke sebuah altar bambu di tengah sawah. Doa dipanjatkan, bukan kepada Timun Mas sebagai dewi, melainkan sebagai bentuk syukur atas teladan yang telah menyelamatkan generasi mereka. Timun Mas yang kini tumbuh menjadi wanita dewasa, tak pernah merasa dirinya layak dipuja. Ia tetap datang ke perayaan itu dengan baju sederhana, duduk bersama anak-anak dan warga desa, menyanyi dan menari bersama mereka. Ia tak pernah naik ke panggung dan memilih berada di tengah kerumunan. Tapi semua orang tahu keberadaannya adalah pelindung tak kasat mata bagi desa. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung tinggi di langit, seorang pemuda asing datang ke desa. Wajahnya penuh rasa ingin tahu, dan pakaiannya menunjukkan bahwa ia berasal dari tanah jauh di utara. Ia bertanya pada warga tentang Timun Mas, karena kisahnya telah sampai ke telinga para pelancong dan cendekiawan.
Apakah benar seorang gadis bisa mengalahkan raksasa hanya dengan biji mentimun dan terasi? Tanyanya. Salah satu petani tua tersenyum, benar, tapi bukan karena sihir semata, melainkan karena keberanian dan cinta ibunya. Pemuda itu memohon agar bisa bertemu langsung dengan Timun Mas. Ia ingin menulis kisahnya dan membawanya ke negeri-negeri lain, agar dunia tahu bahwa pahlawan sejati bisa lahir dari desa kecil, dari perempuan sederhana. Timun Mas menyambutnya dengan ramah, namun berkata, "Tulislah kisahku, tapi jangan puji aku. Pujilah mereka yang memilih kasih daripada kekuasaan, keberanian daripada ketakutan, dan cinta daripada balas dendam." Kata-katanya itu dicatat dan tersebar ke berbagai penjuru, menjadikan Timun Mas sebagai lambang kebijaksanaan dan kekuatan perempuan di seluruh Nusantara. Banyak anak perempuan yang bercita-cita menjadi seperti dirinya, not untuk melawan raksasa, tapi untuk berdiri teguh menghadapi apapun dalam hidup mereka. Dan sejak itulah, desa itu tidak hanya dikenal sebagai tempat lahirnya Timun Mas, tapi juga sebagai desa yang terlindungi oleh warisan hati. Waktu terus berlalu, Timun Mas kini tak lagi muda. Uban mulai tumbuh di sela rambut hitamnya, dan langkahnya tak lagi secepat dulu. Namun cahaya di matanya tetap sama, teduh, dalam dan penuh kebijaksanaan. Ia kini dikenal sebagai Ibu Timun, bukan karena ia punya anak kandung, melainkan karena ia adalah ibu dari harapan, ibu dari keberanian bagi semua yang mengenalnya. Box Rini telah lama wafat dengan tenang dalam tidurnya, dipeluk langit dalam usia senja. Timun Mas menguburkan ibunya di bukit kecil dekat rumah, di bawah pohon beringin yang rindang. Setiap pagi ia datang membawa bunga dan berdoa dengan bisikan lembut. "Terima kasih Ibu, hidupku adalah anugerah dari cinta dan keberanianmu." Sementara itu, legenda tentangnya menyebar semakin jauh. Para perantau yang kembali ke desa membawa kisah Timun Mas ke kota, lalu ke pelabuhan, hingga menyeberang lautan. Di negeri-negeri jauh, ia dikenal sebagai The Golden Cucumber Girl, dan kisahnya diterjemahkan ke berbagai bahasa. Namun Timun Mas tak pernah mengejar ketenaran. Ia tetap tinggal di rumah kayu sederhananya di perbukitan, berkebun, mengajar anak-anak, dan merawat desa bersama warga. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung sama seperti malam ketika buto ijo pertama kali datang, Timun Mas duduk di bawah pohon kenari tua. Ia menatap langit dan berkata dalam hati, "Jika aku bisa memilih dilahirkan kembali, aku ingin tetap menjadi Timun Mas. Putri dari tanah, cinta, dan keberanian. Bukan untuk menjadi legenda, tapi untuk menjadi manusia yang berguna." Keesokan harinya, warga desa menemukan Timun Mas tertidur di bawah pohon itu, senyum tipis di wajahnya. Ia telah pergi dengan damai, seperti cahaya yang padam tanpa gemuruh, tapi meninggalkan kehangatan yang tak pernah padam. Warga desa memakamkannya di samping ibunya, dan membangun batu sederhana bertuliskan, "Di sini beristirahat Timun Mas, yang lahir dari keajaiban, hidup dalam cinta, dan wafat sebagai cahaya." Setiap tahun, anak-anak dari berbagai daerah datang untuk mendengar kisahnya. Mereka duduk di rerumputan bukit dan mendengarkan dengan mata berbinar. Dan begitulah. Kisah Timun Mas tak pernah benar-benar berakhir. Ia hidup di hati setiap anak yang berani menghadapi ketakutan, setiap ibu yang mencintai tanpa syarat, dan setiap manusia yang percaya bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya, meski melalui setitik biji timun.